90,2 Serambi FM Syedaralun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan tema Kenali Kuning pada Bayi, Cepat Teratasi Bayi Sehat. Dan di sini Syedaralun masih bersama kita. Narasumber kita ada Dr. Ira Silvia SPA selaku dokter spesialis anak RSIA, dan juga ada Dr. Imam Zahari SPOG selaku dokter kandungan. Oke, Syedaralun, ini kita sudah sampai di segmen terakhir kita. Tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami Syedaralun di 0811 68 9020 via WhatsApp ataupun juga bisa via telepon. Oke, Syedaralun, di segmen terakhir ini kita tentunya bakalan bertanya-tanya lagi nih ya kepada dokter kita. Mungkin kepada Dokter Ira dulu. Dokter, kuning ini bisa hilang dengan sendirinya atau tetap harus ada penanganan dari dokter atau dari rumah sakit nih, Dok? Oh, kuning itu sendiri bisa hilang sendirinya, tapi dengan catatan asupannya yang cukup. Jadi bayi minum setiap 2 jam sekali. Paling lama bayi itu per 3 jam. Jadi rata-rata durasi tidurnya bayi kan panjang tuh. Jadi setiap 2 jam kita harus membangunkan bayi. Ini jadwalnya minum gitu. Jadi kalau kita menyusui, selama menyusui butuh waktu setengah jam. Jadi selama setengah jam itu dia tidak boleh tidur. Selama menghisap cuma boleh istirahat, selebihnya wajib dibangunkan supaya waktu untuk menyusui jumlah ASI yang cukup itu sangat membantu bayi untuk hilang kuningnya. Oke. Ini biasanya berapa lama, dokter, hilang kuning pada bayi pada umumnya? Kalau yang fisiologisnya kan terjadi di bawah 7 hari masih kuning, masih dianggap normal. Tapi kalau di atas 7-10 hari sudah dianggap ada masalah, ada problem. Jadi usahakan makin seperketat, makin frekuensi minumnya, itu akan mempercepat hilangnya kuning. Jadi nggak ada angka pasti berapa hari akan hilang, tergantung kita memperketat minum si bayi. Oke, baik. Jadi tadi juga di segmen pertama Dokter Ira dan Dokter Imam juga sudah menjelaskan ya bagaimana cara kita mencegah agar bayi tidak kuning, diawali dengan perencanaan kehamilan, konsultasi ya dokter ya, seperti itu, sampai ke mental sang ibu juga sangat berpengaruh, sampai ke yang sudah disampaikan Dokter Ira barusan adalah nutrisi dan juga tetap harus diperhatikan selama masa bayi itu setelah lahir ya dokter ya. Dan juga kembali Syedaralun kami sampaikan juga jangan takut untuk dibawa ke rumah sakit ya dok ya, kalau ada kendala. Dan kita ada masuk pertanyaan dokter dari Bapak sebentar. Oke. Dari Pak Zainal, pengalaman beliau anaknya sudah dengan dua anaknya sudah disinar masuk NICU, dan sebenarnya mereka tidak takut untuk dibawa atau ditinggalkan kepada rumah sakit. Kita harus tahu dulu nih, bayi menyatakan ini bu ya harus dirawat nih, harus dirawat di ruang NICU, nanti dia disinar. Kita harus paham dulu apa yang akan terjadi dengan anak kita selama dirawat, terus apa yang akan dilakukan selama anak kita dirawat. Jadi bayi masuk ke NICU, kalau bayi masih menghisap kuat, gerak aktif, menangis kuat, itu tidak biasanya tidak akan dilakukan pemasangan infus. Dia cukup disinar. Di dalam hari sinar ini ada jadwal minum yang harus diberikan sesuai anjuran oleh dokter yang dilakukan oleh si nakes tadi yang atau perawat. Jadi setiap 2 jam atau 3 jam bayi sudah minum. Jadwalnya ditentukan, yang menentukan si perawat karena mereka. Sementara jumlahnya yang menentukan si dokter. Jadi selama perawatan itu ibu, itulah yang saya bilang tadi di awal, permasalahan yang dihadapi setelah dinyatakan anaknya harus disinar itu adalah gimana saya menyusui nanti. Itu udah saya sampaikan dari awal ya. Jadi selama sinar bayinya itu memang tetap di tempat itu, tetap sinar itu. Jadi dia tidak diangkat. Maksudnya dia memang tidak disusui. Karena selama sinar bukan berarti dilarang untuk menyusui.
yang diminum si bayi tetap ASI. Cuma kalau untuk menyusui langsung tidak bisa karena kondisi bayi sinar. Jadi kalau memang sinar itu dihentikan hanya untuk menyusui butuh waktu 1 jam, setengah jam atau 1 jam. Itu akan menambah durasi waktu untuk dilakukan sinar. Jadi sinar itu lamanya 1 kali 24 jam. Jarang, memang ada teori yang menyatakan 12 jam, tapi jarang. 1 kali 24 jam itu efektivitas bayi untuk dinilai ulang. Apakah kuning sudah teratasi atau masih ada kuning. Kalau kuning belum teratasi, dia masih tetap dilanjutin sinarnya. Berarti kondisi mulut bayi yang diisolasi dengan kompeng biar diam, biar nggak nangis itu? Itu sebenarnya sih belum pernah ada ya. Itu berdasarkan persetujuan. Jadi setahu saya setiap apa yang dilakukan untuk anaknya diminta persetujuan dari rumah sakit, dari pihak rumah sakit. Ini Pak ya, anak Bapak saya lakukan ini, semua tanda tangan berdasarkan persetujuan setahu saya. Mungkin dalam hal ini hanya komunikasi aja ya yang terputus sehingga masalah ini trauma buat orang tua yang tujuannya untuk menyinar kok menimbulkan masalah yang baru gitu. Baik. Jadi mungkin bagi Anda Syedaralun yang sekarang sedang ada masalah dengan kesehatan yang berhubungan dengan rumah sakit, misalkan ada suatu hal yang menurut Anda kok ini tidak sesuai ya, jumpai aja dokternya. Langsung tanya ya dokter boleh. Ke dokternya atau ke perawatnya, karena wajar kalau kita bertanya karena kita nggak paham. Iya, benar sekali ya dokter ya, karena kita nggak paham. Jadi langsung tanya aja ya dokter ya. Jangan takut, jangan merasa nanti dikira saya apa nih banyak ditanya gitu ya. Jangan ya dokter ya, supaya juga jelas antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan seperti itu dokter, biar nyaman. Nyaman ya, karena tentunya rumah sakit untuk kesembuhan dan kenyamanan ya dok ya. Penting sekali. Baik dokter, lalu seperti apa sih bisa dikatakan bayi itu sehat atau dalam bahasa aja kita sebutnya busuk gitu dok? Yang dikatakan sehat itu berat badan bayi, ini kategori bayi ya, berat badan itu sesuai usia, penambahan setiap minggu tuh sesuai. Mungkin di masyarakat sana yang dikatakan sehat itu adalah bayinya gendut. Gendut itu belum tuh sehat. Usahakan selama masa bayi untuk menyusui. Insya Allah kalau yakin menyusui itu sukses. Karena masa-masa ini masa yang tidak bisa diulang. Susu botol banyak, susu kaleng banyak, tapi hanya ASI yang lebih sehat. Jadi di sini Allah ciptakan ASI itu sesuai dengan usia bayi. Jadi usahakan masa yang di bawah 6 hari ASI eksklusif, usahakan ASI tanpa ASI saya nggak cukup, ASI saya sedikit. Insya Allah kalau yakin pasti bisa. Yakin itu penting. Kita nggak perlu kemanapun kita pergi, kemanapun kita diskusi, kalau kita nggak yakin nggak dapat. Yang penting harus ada keyakinan ya dokter ya. Harus yakin kita bisa, kita istilahnya kita bisa menyusui loh, gitu. Luar biasa sekali, dan ini juga berkaitan dengan kesehatan mental juga ya dokter ya. Kesiapan ibu. Kesiapan ibu. Luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Namun sayang sekali harus berakhir di segmen terakhir ini ya dokter. Dan kita minta kesediaan dokter Imam untuk menyampaikan closing statement sekitar 2 menit. Silahkan dokter. Terima kasih. Jadi di akhir daripada sesi kita ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh para wanita, khususnya ibunda-ibunda yang sedang hamil, kehamilan itu adalah sebuah rangkaian proses dari 0 hari sampai dengan 9 bulan atau 40 minggu ya. Nah, setiap harinya, setiap bulannya itu memiliki perubahan-perubahan yang dialami oleh ibu. Nah, perubahan-perubahan itu berkaitan langsung dengan perkembangan bayi yang ada di dalam. Nah, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, dan butuh kontrol atau antenatal atau kunjungan kehamilan yang memang harus dilakukan kalau sekarang ini oleh dokter spesialis ya minimal 4 kali dalam
periode 9 bulan. Untuk apa? Untuk tujuan akhirnya adalah melahirkan anak yang sehat dan ibu yang selamat, ya, tidak terjadi morbiditas atau bahkan sampai dengan mortalitas terhadap bayi dan anaknya. Itu saja sih. Terima kasih Dokter Imam. Dan kita mohon kesediaan Dokter Ira untuk menyampaikan closing statement-nya, Dok. Saya harapkan sih kepada kita semua kaum hawa, kesiapan setelah melahirkan itu lebih berat daripada mempersiapkan untuk melahirkan. Karena yang kita perhitungkan adalah tingkat keberhasilan bayi, tumbuh kembang bayi yang keikuti juga di awal dengan 0 hari sampai dengan 100 hari. Jadi dalam hal ini kesiapan seorang ibu terhadap menyusui, terhadap keyakinan, dukungan, bukan dukungan hanya dari si ibu sendiri, dukungan dari keluarga itu sangat penting untuk sukses supaya bayinya tetap disusui dengan kondisi apapun, kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak bisa disusui. Baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Ira Silvia SPA selaku dokter spesialis anak RSIA, dan juga sama-sama dokter. Terima kasih juga kepada Dr. Imam Zahari SPOG selaku dokter kandungan yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya Syeda Ralon, dan sudah sharing bersama kita pada edisi hari ini dengan tema Kenali Kuning pada Bayi, Cepat Teratasi Bayi Sehat. Pastinya dokter, ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat bermanfaat ya dokter, dan tentunya sangat menarik. Semoga berkah dan dokter sehat selalu. Mohon maaf dokter apabila ada salah kata atau perbuatan. Dan juga terima kasih untuk penanya kita tadi ada Pak Zainal. Dan tentunya terima kasih banyak kepada semua Syeda Ralun yang sudah mendengarkan dan menyaksikan talk show kita pada edisi hari ini. Semoga sehat selalu juga ya dokter ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda Syeda Ralun yang mungkin belum sempat menyaksikan perbincangan kita dari awal, tenang, Anda masih bisa menyaksikan relay kita di channel YouTube kita Serambi FM dan Facebook kita Radio Serambi FM Banda Aceh. Demikianlah program talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan tema Kenali Kuning pada Bayi, Cepat Teratasi Bayi Sehat edisi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Syeda Ralun jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.